Ya ini pertama saya jadi mayat ya di film. Mayat maksudnya jadi mayat tapi harus hidup, artinya harus jangan mati gitu aja, kamu harus mempertanggungjawabkan kematian kamu. Jadi kenapa kamu jangan main mati gitu aja, kamu harus apa ya, mempertanggungjawabkan selama hidup kamu gitu. Jadi setelah ada penyesalannya setelah dinyatakan mati kamu hari ini. Nah di situ saya jadi langsung teringat ke teman-teman saya yang sudah mati duluan. Oh begini nih nasib, begini kalau udah mati ya, orang bisa yang hidup itu menyusahkan orang hidup. Jadi saya tadi menangis itu karena saya ingin mati, tidak ingin mati seperti itu. Jadi pengen matinya itu lepas dari semuanya, beban rahasia sudah terungkap semuanya. Jadi mati di alam kubur itu ya ada istilah mati dengan tenang, itu ya tidak ada persoalan lagi. Ternyata setelah mati itu saya harus tidak tenang. Mati dengan tidak tenang itu ya seperti tadi, menderita sekali. Jadi saya merasakan penderitaan, justru lebih menderita ketika sudah mati, bukan hanya fisiknya saja yang istirahat, tapi peninggalannya itu ada penyesalan yang kenapa saya megang ilmu ini sih, kenapa saya nurut sama ajaran ini sih. Nah jadi sehingga orang-orang yang ditinggalkan jadi merepotkan. Sebenarnya awalnya kan saya diminta buat main duluan, yang kebetulan memang sebelumnya biasa saya tidak ikut, jadi mas kalian aja ya. Nah ini untuk acting coach saya dibantu oleh tim, jadi saya nggak terlalu full karena saya pemain terlebih dulu, jadi saya harus lebih full sebagai pemain karena saya juga harus bertanggung jawab sebagai pemain. Ya akhirnya saya dibantu oleh kawan-kawan, termasuk saya dialek coach itu untuk lamongannya kan ya. Kita intensif itu belajar semua bareng-bareng. Ya akhirnya kita bisa benar-benar seperti di film itu sih kira-kira bagaimana kita menghadapi itu. Kang Evi, maaf kemarin sempat sakit juga. Apakah dari sakit itu jadi mengingat yang tadi di film itu, jadi kayak takut nanti? Iya, sakit itu juga pertanda cuma tidak terucapkan. Kalau diucapkan suka begitu tuh orang-orang sekitar tuh jangan ngomong itu. Padahal saya ngomong itu dalam hati ketika sakit itu, mengingat juga sakit itu ya sebelum kematian. Ada yang tanpa sakit juga. Nah ini dikasih pengingat dengan sakit itu akan dekat ya. Jadi harus hati-hati juga. Tapi sih kalau itu boleh tahu dia pas Sakit kemarin itu sempat lama dirawat dulu ya? oh sempat Dirawat di rumah sakit yang barusan aja. Oh. Sakit food poison, keracunan makanan hari Minggu jam segini keracunannya. Karena apa? Kamera.
kamera. Lihat ke kamera maksudnya. Oh, iya. Jangan ke reporternya. Ketika itu kalau Oh, lagi konsumsi makanan mana kameranya yang mana? semuanya kan. Ke depan aja ke depan. Pertanyaannya apa? Pada saat Keracunan itu, makan apa lagi ada? posisi Oh. Bang Epi, mungkin Ya tadinya lagi pengen refreshing, healing gitu. Healing saya itu ya nggak kemana-mana, ke pasar Loak, Nah, di pasar Loak mungkin banyak makanan pinggir jalan yang waktu itu kelaparan, siang-siang main makan aja, terus habis salaman banyak orang, tidak cuci tangan, mungkin bakteri lewat di situ tanpa disadari, udah pulang ke rumah pengen makan sudah nggak ada selera, tapi tiba-tiba keluar muntah, terus muntah, BAB juga berbarengan. Wah ini benar apa namanya, tanpa disadari. Jadi apa namanya, terlena, bukan terbuai, bukan terapa ya, tidak hati-hati. Ya, terapa namanya tidak hati-hati itu? Teledor ya. Berarti totalnya berapa lagi Harusnya sekarang masih ada di rumah sakit, tapi saya minta karena hari ini ada premier, saya minta kalau ada apa-apa saya balik lagi ke rumah sakit. Ya. Jadi sejauh ini kesehatannya belum pulih total ya? Belum pulih. Masih kelingan. Berarti karena tanggung jawab kerja ya Kang Epi ya? Ya. Karena tanggung jawab kerja tetap Karena akhirnya. tanggung jawab kerja, iya betul. Kalau syukur-syukur alhamdulillah ini tidak langsung harus balik lagi ke sana. Ini hari-hari kontrol, hari Minggu ini hari kontrol, dan mudah-mudahan nggak usah. Saya di rumah aja. Khawatir nggak sih mungkin? Ya. Itu khawatirnya seperti apa nih mungkin Bu? Ya khawatir juga dia, saya takut ngelantur gitu. Jadi khawatirnya seperti itu. Perlakuannya aneh juga, tidak seperti biasanya. Ini apakah gara-gara saya takut ada apa-apa dan saya juga nggak ngomong. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Syuting sampai selesai, sampai hari ini, sampai nanti 10 Juli itu selalu menghantui perasaan bersalah, perasaan akhirnya saya pengen ke sana, nggak boleh. Ini ada apa sih sebenarnya? Akhirnya ya udah nurut aja. Ya betul. Selalu itu. Ingin dimakamin di Garut, di kampung tempat saya lahir, berdampingan dengan ibu saya. Jika berdampingan juga nggak apa-apa, karena ukurannya makamnya udah penuh, ya berdekatan aja.